Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Nugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami akan berikan info terbaru terkait dengan daerah yang sudah menginfokan terkait dengan hasil seleksi administrasi untuk DCSN di tahun 2021. Oleh karena itu silahkan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke informasi selengkapnya. Di sini di media online gpnn.com diberitakan ada ratusan pelamar CPNS 2021 itu tidak lolos seleksi administrasi, dan berita ini diupdate itu tanggal 1 Agustus 2021, tepatnya hari Minggu pukul 7:20 waktu Indonesia Barat, teman-teman. Di sini dijelaskan sebanyak 387 dari 3.725 pelamar CPNS 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng, itu Bali, di Provinsi Bali, dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Nah, kita lihat lagi berita selanjutnya. Di sini dijelaskan ada berbagai alasan kenapa 387 pelamar tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS, ujar Sekretaris Daerah Sekda Buleleng, Gede Suyasa, setelah memimpin rapat finalisasi seleksi administrasi rekrutmen CPNS 2021 di ruang kerjanya hari Minggu tanggal 1 bulan Agustus. Suyasa menjelaskan rapat finalisasi dilakukan untuk menentukan kelulusan administrasi, di mana pengumuman kelulusan akan dilakukan pada hari Senin, teman-teman, tanggal 2 Agustus 2021. Kemudian jumlah pelamar CPNS tahun 2021 di Buleleng itu keseluruhan mencapai 3.725 orang. Dari jumlah tersebut 3.338 orang memenuhi syarat atau TMS, sehingga yang tidak memenuhi syarat atau TMS itu 387 orang. Saat ini ada 11 formasi yang masih kosong. Selain dokter spesialis yang sudah disebutkan sebelumnya, ada formasi perekam medis. Dokter spesialis sebanyak 6 formasi dan perekam medis 5 formasi. Tidak ada yang melamar formasi tersebut di 6 puskesmas, jelasnya. Ada beberapa ketentuan tidak diikuti oleh para pelamar yang dinyatakan TMS. Di antaranya surat lamaran tidak diisi materai. Jadi di sini, teman-teman, terkait dengan pelamar yang tadi tidak TMS atau tidak memenuhi syarat tadi, itu karena adanya surat lamaran yang dibuat itu tidak diisi dengan materai. Jadi ini dipastikan pelamar tersebut tidak melengkapi proses pendaftaran atau tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh instansi, seperti itu. Kemudian ada surat lamaran tidak ditandatangani, kemudian KTP yang dipindai dan diunggah merupakan hasil fotokopi atau bukan aslinya. Jadi ini terkait dengan adanya pelamar yang tidak memenuhi syarat tersebut. Kemudian kita lihat lagi lebih lanjut beritanya. Setelah pengumuman hasil seleksi administrasi masih ada masa sanggah selama 3 hari. Kemudian ketika diumumkan kepada para pelamar disebutkan atau dijelaskan kenapa mereka TMS. Misalnya tadi ya, surat lamaran tidak bermaterai, kan tidak sah. Kemudian semua alasannya ditunjukkan. Jadi jika mereka sudah sadari, maksudnya tentu tidak ada sanggahan bahwa memang benar seperti itu, ucap Suyasa. Suyasa menambahkan untuk jadwal seleksi kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang SKB akan ditentukan setelah berkoordinasi dengan provinsi. Ini dikarenakan untuk format TSKD dan SKB masih bekerja sama dengan provinsi, seperti penyediaan tempat seleksi dan tentunya penyiapan komputer. Kita akan melihat perkembangan apakah PPKM dilanjutkan atau tidak. Jadwal kita menyesuaikan dengan pihak provinsi, katanya. Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru, Pemkab Buleleng sifatnya hanya menerima. Seleksi dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Diketahui bahwa dari jumlah formasi yang diterima sebanyak 2.552, ternyata 334 formasi masih lowong. Jadi untuk P3K guru, teman-teman, kita tunggu dari hasil pemeriksaan verifikasi dari pusat, yaitu Kemendikbudristek untuk P3K guru. Jadi pelamar 387 orang ini silakan dicek besok siapa saja yang termasuk ke dalam pelamar yang tidak termasuk atau tidak memenuhi syarat untuk seleksi CPNS di daerah Buleleng, yaitu di Provinsi Bali.
Oke, silakan ditunggu besok kepastian teman-teman, karena sesuai jadwal resminya bahwasanya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi itu tanggal 2 sampai dengan 3 Agustus dan ada masa sangga yang diberikan oleh Panselnas terkait dengan hasil seleksi administrasi. Tentunya seperti yang sudah dijelaskan tadi di sini, bahwasanya apabila pelamar sudah sadar atau menyadari terkait dengan persyaratan yang disiapkan atau yang diupload kemarin ketika melakukan pendaftaran sudah salah dari awal, tentunya hal tersebut barangkali tidak bisa diterima atau tidak bisa melakukan sanggah. Meskipun sudah melakukan sanggah, kemungkinan besar itu tidak terima karena memang kesalahan dari pelamar seperti itu. Tapi kita lihat saja besok kepastiannya terkait dengan hasil pengumuman seleksi administrasi tersebut, dan silakan dicek terkait dengan sanggahan atau persyaratan yang tidak memenuhi syarat seperti itu. Oke, itu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga info ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.